Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dia dari diri kalian sendiri. Artinya manusia seperti kalian. Dia adalah orang yang dikenali di tengah-tengah keluarganya. Dia sangat akrab dengan siapapun di lingkungannya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, betapa besarnya apa yang menjadi kesulitan kalian. Artinya Rasulullah SAW itu sangat peduli dan sangat perhatian kepada kesulitan yang dialami oleh para sahabat beliau, oleh umat Islam. Harisun 'alaikum, beliau sangat-sangat perhatian terhadap kalian. Bil mu'minina Raufur Rahim, terhadap orang-orang yang beriman beliau itu sangat pengasih lagi sangat penyayang. Kita perhatikan ayat ini, tergambar dengan jelas bahwa ayat ini berfokus kepada satu titik, yaitu kasih sayang. Di mana inilah titik keberhasilan Rasulullah SAW dalam mendidik dan memproses pendidikan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Sehingga di saat kita bertanya bagaimanakah caranya merubah, maka jawabnya dengan kasih sayang. Di saat kita itu meletakkan kasih sayang, maka orang yang dikasihi dan orang yang disayangi itu akan melunak, meluluh, dan kemudian menyiapkan dirinya untuk merespon, untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, kasih sayang dengan kasih sayang. Kita perhatikan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu bil hanifiyyati samhah." Aku ini diutus membawa agama yang hanif, yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian diberi julukan, diberi sifat
agama ini as-samhah, yang sangat luas kasih sayangnya. Sehingga agama Islam itu adalah jawaban untuk semua masalah manusia di dunia ini. Karena ajaran Islam itu datang untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga di saat seseorang itu benar-benar menguasai dengan baik ajaran Islam ini, dia akan mengerti bahwa memang benar Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin, adalah kasih sayang untuk alam semesta. Sehingga di saat seseorang itu mempelajari dengan baik dan benar ajaran Islam ini, dia akan menangkap pelajaran besar bahwa Rasulullah SAW itu adalah contoh bagaimana mengungkapkan kasih sayang, bagaimana menyelesaikan masalah dengan kasih sayang. Kita lihat keluasan ajaran Islam tergambar dari apa yang disebutkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari dalam riwayat At-Tabarani. Beliau katakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami, tidak ada yang ditinggalkannya dari ilmu. Sehingga walaupun sekedar burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, maka tidak lain Rasulullah SAW menyebutkan tentang ilmu terkait dengan burung itu. Artinya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sedang menggambarkan kepada kita bahwa Islam itu sebuah jawaban. Islam itu ilmu yang luas. Islam itu datang untuk menyelesaikan masalah di antara para manusia. Sehingga kepedulian Islam itu dahsyat sekali. Kemudian kita lihat lagi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sesuatu yang mendekatkan manusia ke dalam surga dan menjauhkan manusia dari api neraka kecuali telah dijelaskan untuk kalian oleh Islam ini. Jadi Islam ini benar-benar solusi, di mana Islam ini datang untuk memasukkan para manusia ke dalam surga, dan Islam ini datang untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Sehingga kita membaca bagian akhir dari surat At-Taubah ayat 128 ini, bil mu'minina raufur rahim, di mana Rasulullah SAW itu terhadap orang-orang yang beriman rauf dan rahim. Rauf berasal dari kata ra'fah yang artinya iba. Rasulullah SAW itu sangat mudah iba, mudah merasa kasihan, sehingga beliau itu sangat perhatian terhadap kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Dalam waktu yang sama, beliau itu adalah rahim, di mana rahim berasal dari kata rahmah yang artinya kasih sayang.
di mana Rasulullah SAW adalah seorang pengasih, seorang penyayang yang mudah mencintai, mudah menyayangi, mudah mengasihi siapapun di antara umat manusia ini. Sehingga di saat kita memperhatikan, inilah sosok pendidik yang suksesnya luar biasa. Modal utamanya adalah ini, kasih sayang. Di mana kasih sayang itu memiliki dua sisi. Sisi empati dan sisi simpati. Di mana seseorang di saat dia itu mengasihi dan menyayangi, maka dia itu sedang berempati dan sedang bersimpati. Karena di saat seseorang itu melihat sesuatu yang salah, dia ingin memperbaikinya, ingin menyelamatkan orang yang salah itu. Di saat melihat ada orang yang benar, maka didukungnya, diapresiasinya untuk semakin tinggi tingkat kebenaran yang ada padanya. Sehingga kita lihat di sini bahwa kasih sayang itu adalah sesuatu yang utama di dalam pendidikan Islam. Kita lihat agar pembahasan kita lebih definitif. Kalau tadi kita membuka tafsir Ibnu Katsir, maka berikutnya kita membuka tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di mana beliau menerangkan ayat 128 dari surat At-Taubah ini. Di saat dikatakan azizun alaihi ma anittun, ay yashuqqu alaihi al-amru alladhi yashuqqu alaikum wa yu'annitukum. Di mana menjadi berat rasanya buat Rasulullah SAW apa yang memberatkan kalian, apa yang menyulitkan kalian. Kita lihat ini tingkat kepedulian Rasulullah SAW. Beliau itu tidak ingin melihat umatnya susah, tidak ingin melihat umatnya dalam kesulitan dan dalam keberatan, sehingga beliau itu sangat pengasih dan sangat penyayang untuk dicarikan solusinya. Apa yang menyebabkan mereka itu selesai dari masalah yang menyulitkan dan memberatkan itu. Kemudian kata harisun alaikum dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, fayuhibbu lakumul khaira. Dia itu, Rasulullah SAW itu mencintai untuk kalian kebaikan. Wa yas'a juhdahu fi isalihi ilaikum. Dan beliau berupaya dengan kesungguhan untuk menyampaikan kebaikan itu kepada kalian. Wa yahrusu ala hidayatikum ilal iman. Dia sangat-sangat perhatian, sangat-sangat peduli untuk menunjuki kalian kepada iman. Wa yakrahu lakumus syarr. Dan dia sangat benci kalian itu mengalami keburukan. Wa yas'a juhdahu fi tanfirikum anhu. Dan dia bersungguh-sungguh dengan segala daya dan upaya untuk menjauhkan kalian dari keburukan itu. Kemudian firman Allah, bil mu'minina raufur rahim. Syadidur ra'fati war rahmati bihim, arhamu bihim min walidaihim. Di mana Rasulullah SAW itu syadidur ra'fati war rahmati bihim,
sangat kuat ra'fahnya, rasa kasihannya, rasa ibanya, warahmati, dan kasih sayangnya, bihim, terhadap orang-orang yang beriman. Arhamu bihim min walidaihim, beliau itu lebih penyayang daripada kedua orang tua dari orang-orang yang beriman. Jadi kita bayangkan bagaimana tergambar tentang kasih sayang Rasulullah SAW melebihi kasih sayang orang tua. Kita lihat umumnya orang tua itu sangat berjasa kepada anak-anak mereka di saat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik. Entah itu makanan, minuman, pakaian, dan perhatian-perhatian yang lain. Maka tidak ada yang mampu mengalahkan di antara manusia dalam hal ini. Tapi ingat, di saat kita berbicara tentang kebutuhan, manusia itu memiliki beberapa macam kebutuhan. Ada kebutuhan yang bersifat fisik, ada kebutuhan yang bersifat maknawi. Sesuatu yang kita dapati maknanya. Manusia membutuhkannya. Di antara kebutuhan yang bersifat maknawi itu adalah sebagai contoh membutuhkan kebenaran, membutuhkan kebaikan, membutuhkan keselamatan dari bahaya, dari gangguan. Kita lihat manusia itu punya kebutuhan maknawi yang kita bisa ringkas dengan 3 huruf B, B, M. B, baik. B yang kedua, benar. M, manfaat. Kita, siapapun diri kita, butuh kebaikan. Kebaikan itu lawannya adalah keburukan. Menyebutkan kata baik itu menyebutkan mutu dari sesuatu, kelayakan dari sesuatu. Sehingga sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh diri manusia. Kita lihat, baik itu menggambarkan tentang kualitas dari sesuatu. Semakin baik artinya semakin tinggi kualitasnya. Di saat dikatakan buruk berarti dia adalah sesuatu yang tidak layak. Semakin buruk, semakin rendah tingkat ketidaklayakannya. Nah, ini dari sisi baik, di mana baik itu berbicara tentang kualitas atau kelayakan dari sesuatu. Kemudian yang kedua adalah benar. Benar itu lawannya adalah salah. Di saat berbicara tentang kebenaran, berarti kita berbicara tentang ketepatan sesuatu. Tidak semua yang baik itu tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya penilaian tentang ketepatan dan harus kita penuhi itu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukuman terhadap sesuatu itu dengan halal dan haram. Halal itu sesuatu yang dibenarkan oleh Allah dan dianggap tepat untuk manusia, di mana dia itu pasti dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan sesuatu yang Allah haramkan, pasti dia itu tidak dibutuhkan oleh manusia. Sehingga berbicara tentang kebenaran itu berbicara tentang ketepatan dan akurasi dari sesuatu. Jadi kita lihat sisi baik dan sisi benar adalah dua hal yang berbeda. Dan kedua-duanya bersifat maknawi. Artinya sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Yang menangkapnya adalah akal pikiran manusia. Di mana yang ketiga
adalah manfaat. Manfaat itu adalah setiap sesuatu yang berguna. Sehingga fokus dari manfaat itu adalah kegunaan. Sehingga lawan daripada manfaat adalah bahaya. Bahaya itu setiap sesuatu yang mengganggu itu disebut sesuatu yang berbahaya. Sehingga tingkat gangguan itu yakni sering disebut oleh orang dengan sesuatu yang merupakan tingkat bahaya dari sesuatu. Semakin sesuatu itu mengganggu, semakin disebut berbahaya. Sehingga lawan daripada manfaat adalah bahaya. Sehingga di saat kita berbicara tentang manfaat dari sesuatu, artinya kita sedang berbicara tentang kegunaan dari sesuatu. Tingkat manfaat sesuatu itu adalah berbicara tentang tingkat kegunaannya. Semakin berguna, semakin bermanfaat. Semakin tidak berguna, maka orang menyebutnya ini berbahaya. Karena efek sampingannya bisa banyak sekali. Di antaranya adalah membuang-buang waktu, membuang-buang biaya, membuang-buang tenaga, membuang-buang pemikiran, dan seterusnya, sampai kepada sesuatu itu ternyata mencelakakan fisik manusia atau bahkan mematikannya. Nah, dari sini, di saat kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka kita berbicara tentang kasih sayang. Manusia itu membutuhkan kebaikan, membutuhkan kebenaran, membutuhkan manfaat. Itu terjadi dari seorang manusia itu masih bayi sampai dia itu menjadi orang tua. Terus dia tidak pernah berhenti dari kebutuhannya kepada kebaikan, kebenaran, dan manfaat. Maka Islam datang menjawab itu. Orang itu akan merasakan kasih sayang di saat dia itu dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya akan kebaikan, kebutuhannya akan kebenaran, dan kebutuhannya akan manfaat. Nah, kita lihat di saat kita berbicara tentang kasih sayang, maka inti daripada kasih sayang adalah perhatian. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat perhatian. Di mana tingkat perhatian beliau itu melebihi daripada orang tua, daripada ayah dan ibu. Di mana ayah dan ibu itu seringkali terbatas hanya hal-hal yang bersifat fisik saja. Rasulullah SAW lebih daripada itu. Ingin memasukkan manusia ke dalam surga. Ingin menyelamatkan manusia dari api neraka. Dan perhatian ini sangat besar pada beliau. Nah, di saat kita fokus kepada kata perhatian, maka disinilah inti daripada kasih sayang. Ini adalah sesuatu yang menjadi faktor perubahan. Perhatian itulah yang akan mampu merubah. Kita tahu, seperti kita telah bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa perubahan itu dimulai dari kesadaran. Di mana orang yang sadar itu adalah orang yang sudah mulai peduli. Peduli tentang keadaan dirinya. Di saat dia itu ada dalam keburukan, dia tersadarkan, ingin pindah kepada kebaikan. Di saat dia itu ada pada kesalahan, dia sadar, dia ingin pindah kepada kebenaran. Di saat seseorang itu ada dalam bahaya, maka dia sadar, dia ingin pindah kepada hal yang bermanfaat. Nah, inilah faktor yang kita harus sentuh. Dengan apa disentuh? Dengan perhatian. Karena menghidupkan kesadaran itu dengan perhatian. Siapapun akan merasa senang kalau dirinya diperhatikan.
Sehingga di saat muncul pertanyaan besar, bisakah kita merubah orang? Jawabnya bisa. Bagaimana caranya? Bangkitkan kesadarannya. Dengan apa? Dengan perhatian. Dengan memberikan perhatian. Kita melihat binatang sekalipun. Di saat kita melihat ada binatang yang buruk tingkah lakunya, jahat, mengganggu dan sebagainya. Di saat kita mampu memberikan kasih sayang dengan memperhatikannya, lama-kelamaan dia akan melunak. Kemudian dia akan percaya kepada kita. Kemudian semakin lama semakin membutuhkan. Maka disinilah permulaan. Bahwa merubah itu adalah dengan memperhatikan. Dan perhatian itu dilahirkan oleh kasih sayang. Kita lihat energi besar pada diri manusia. Sesungguhnya ada pada fitrahnya. Kita lihat apa bedanya antara seorang pahlawan dengan orang biasa. Maka bedanya adalah kesadarannya. Orang biasa kesadarannya umum-umum saja. Tapi seorang pahlawan kesadarannya sangat tinggi. Dia siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Itu pahlawan. Kesadarannya sangat tinggi. Jadi kita lihat di manakah letak dari kesadaran itu? Jawabnya di dalam nurani. Di dalam fitrah. Semakin jernih fitrah seseorang, semakin mampu nurani atau fitrah itu untuk melahirkan kesadaran-kesadaran. Sehingga wujud dari kesadaran itu adanya kepedulian, adanya perhatian. Nah, di saat kita memperhatikan, maka kita itu sesungguhnya sedang membangun perhatian. Orang yang tadinya tidak perhatian kepada kebaikan, maka kita perhatikan dia. Sampai dia itu membutuhkan kebaikan. Yang tadinya tidak peduli kepada kebaikan, sekarang karena semakin perhatian, semakin membutuhkan kebaikan. Begitu pula dengan kebenaran, begitu pula dengan manfaat. Banyak orang yang menghindar dari kebaikan, menghindar dari kebenaran, dan menghindar dari manfaat. Kenapa? Belum perhatian. Belum perhatian inilah yang disebut dengan ghaflah, lalai. Sehingga kita membaca surat Al-A'raf ayat 179 menggambarkan bahwa orang itu memiliki mata, memiliki telinga, memiliki akal pikiran, tapi tidak punya perhatian. Sehingga matanya melihat tapi tidak melihat. Telinganya mendengar tapi tidak mendengar. Akal pikirannya memikirkan tapi tidak menangkap. Kenapa? Karena kehilangan suatu unsur yaitu perhatian. Nah, merubah itu adalah dengan membangkitkan perhatian. Dengan apa? Dengan perhatian pula. Maka kita lihat bahwa pelajaran yang kita ingin petik dari surat At-Taubah ayat 128 ini adalah sisi kasih sayang. Bahwa pendidikan Islam itu adalah kasih sayang. Dan merubah itu adalah dengan perhatian. Di mana perhatian itu sumbernya adalah kasih sayang. Semakin besar rahmah seseorang, ra'fah seseorang, semakin tinggi tingkat perhatiannya. Semakin tinggi tingkat perhatian seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepeduliannya. Rasulullah SAW adalah puncak dari manusia yang penuh dengan kasih sayang. Maka di saat kita ingin berhasil seperti berhasilnya Rasulullah SAW, maka dari sini kita memulai.
dari kasih sayang. Lebih fokus lagi dari perhatian. Maka merubah itu bisa kita lakukan dengan perhatian. Untuk melahirkan perhatian pula. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.